Asal-usul Kampung Begandan. Dikisahkan bahwa suatu ketika Joko Tole diminta Raja Wikramawardhana yang bergelar Brawijaya V untuk menundukkan Raja Wirabumi. Wirabumi ini merupakan saudara ipar dari Brawijaya kelima. Ia adalah penguasa Blambangan yang tidak mau datang sowan kepada Brawijaya V serta membayar upeti pada kerajaan Majapahit. Joko Tole mendapat kehormatan memimpin sebuah pasukan prajurit Majapahit bersama sepasukan lain yang dipimpin oleh Raden Gajah. Dengan keberaniannya, ia bersama pasukannya menyongsong pasukan dari Wirabumi. Atas keberanian dan kecerdikan Joko Tole, maka penyerangan itu berjalan dengan sukses. Kesuksesan ini mengantarkan Joko Tole menjadi figur yang disayang Brawijaya kelima. Karena sayangnya, putri Brawijaya kelima yang bernama Dewi Ratnadi diberikan kepada Joko Tole untuk dipersunting menjadi permaisuri. Beberapa masa setelah perang itu selesai, Joko Tole memboyong Dewi Ratnadi ke Madura dan menjadi raja di Sumeneb. Salah satu putra Wirabumi saat diserang oleh Joko Tole sempat melarikan diri ke Pulau Bali. Ia pun kemudian berhasil menjadi raja di sebuah daerah di Bali, yaitu Klungkung. Karena merasa sangat dendam kepada Joko Tole yang dulu telah terlibat membantu untuk mengalahkan Wirabumi, ia ingin membalas dendam. Ia pun merencanakan penyerangan kepada kerajaan Sumeneb. Penyerangan pada kerajaan Sumeneb dilakukan selama beberapa kali. Pada kali pertama penyerangan di sekitar tahun 1460, pasukan dari Bali berhasil dihancurkan oleh pasukan Joko Tole. Sayangnya, Joko Tole pada peperangan ini terluka berat dan mangkat. Wafatnya Joko Tole ini tidak diketahui oleh Raja Klungkung. Karena tidak tahu jika Joko Tole telah mangkat, beberapa masa kemudian Raja Klungkung mengirim lagi tentaranya ke Sumeneb dengan jumlah yang lebih besar untuk menundukkan Joko Tole. Pada peperangan kedua ini, meskipun pasukan Bali jumlahnya lebih besar, tetapi sepertinya mereka tidak tahu apa-apa akan kekuatan tentara Sumeneb. Pemimpin tentara Bali memerintahkan ratusan perahu untuk menduduki pelabuhan yang dikuasai kerajaan Sumeneb. Karena kurang paham akan kontur Pulau Madura, perahu-perahu penyerang tersebut tersesat masuk ke pelabuhan sungai Cungcangcang yang dikuasai oleh kerajaan Pamekasan. Kelihatan sekali tentara Bali ini tidak kenal daerah. Mereka menganggap bahwa pelabuhan ini masuk ke dalam wilayah kerajaan Sumeneb dan bersiap-siap untuk menyerang. Padahal pelabuhan tersebut masuk ke dalam wilayah kerajaan Pamekasan. Sayangnya, tentara Bali ini kurang beruntung. Bentuk sungai dan pelabuhan yang unik menyebabkan mereka kesulitan untuk bermanuver di situ. Pada saat itu, di daerah Cungcangcang tersebut telah bersiap pasukan kerajaan Pamekasan yang dipimpin oleh Pangeran Lor dan Pangeran Wetan. Dua pangeran ini merupakan panglima andalan Raja Pamekasan pada waktu itu, yaitu Pangeran Ronggo Sukowati. Setelah prajurit-prajurit tersebut turun dari perahu, mereka mendapat sambutan serangan yang hebat dari prajurit Pamekasan. Sebagian dari prajurit Bali yang belum sempat mendarat dapat naik ke perahu mereka dan terus keluar dari pelabuhan tersebut.
Sebagian yang lainnya tewas diterjang serangan tentara Pamekasan. Sedangkan sebagian lagi menyelamatkan diri meminta perlindungan kepada penduduk di sekitar pelabuhan sungai tersebut. Dari sejumlah prajurit yang berhasil selamat dari peperangan itu, tersebutlah 2 nama yang kemudian hari dikenal baik oleh rakyat Pamekasan ataupun Sumeneb. Nama yang pertama adalah Anggasuto, nama yang kedua adalah Ganda. Anggasuto adalah prajurit berkasta sudra. Ia berhasil selamat dan undur diri ke daerah perbatasan Pamekasan Sumeneb bagian utara. Di tempat itu, ia yang tertinggal dari pasukannya dan tidak dapat kembali ke Bali, lalu membuka pemukiman kecil. Konon, di pemukiman itu, Anggasuto dipercaya oleh masyarakat sebagai orang Bali yang pertama kali mengajari orang Sumeneb bagaimana caranya membuat garam. Anggapan seperti itu berlaku hingga sekarang. Adapun Ganda, ia adalah prajurit Bali yang berkasta satria. Ketika pasukannya hancur, ia melarikan diri ke pemukiman warga Pamekasan dan meminta perlindungan pada warga. Di tempat baru itu, Ganda yang suka bersolek dan berbedak seperti perempuan tidak dapat melepaskan diri dari hobinya itu. Di Pamekasan, kebiasaan Ganda ini terus saja dilakukan. Tidak hanya dilakukannya sendiri, orang-orang di sekitarnya pun diajak juga untuk berbedak. Orang-orang Pamekasan yang ikut-ikutan berbedak tersebut kemudian dijuluki begandaan, yang artinya orang-orang yang berpenampilan seperti ganda. Akhirnya, tempat begandaan tersebut kemudian menjadi kampung begandaan, yang kemudian sekarang berubah menjadi kampung Begandan. Adapun kampung Begandan, saat ini di zaman sekarang, posisinya berada di sekitar kantor Pemda dan rumah dinas Bupati Pamekasan.